Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid nanti ada mazid, fi'il sulasi mazid rubai, fi'il sulasi mazid rubai, ada fi'il sulasi mazid rubai nanti ya. Ada fi'il sulasi mazid khumasi, kemudian ada fi'il sulasi mazid sudasi. Nanti ini kita bahas. Kita fokus kepada yang fi'il sulasi mazid rubai. Jadi kita sekarang fokus di sini. Hanya fokus di satu pembahasan dulu yaitu fi'il sulasi mazid rubai. Untuk yang masalah khumasi dengan sudasi, khumasi dan sudasi kita bahas di pertemuan berikutnya. Fi'il fi'il sulasi mazid kita fokus di fi'il sulasi mazid rubai. Ini semua threadnya sebenarnya sampai di fi'il sulasi mazid rubai, fi'il sulasi mazid sudas, khumasi, fi'il sulasi mazid sudasi. Kita fokus di ini di satu slide. Kita slide satu slide saja, ini saja. Kita fokus di sini saja. Karena nanti pembahasan lamanya itu di faidahnya. Faslun fi abwabis sulasi al-mazid. Fasal ini menjelaskan tentang bab-bab fi'il sulasi mazid. Bab-bab fi'il sulasi mazid. Semisal antum punya kitab sorof, itu bisa sambil dipegang, kemudian nanti langsung dikasih makna. Maksud-maksud faidah-faidah itu maksudnya gimana? Misal punya kitab Al-Syiratut Tasrifiyah. Kitab yang mana yang ini, yang ini. Misal ada punya kitab ini. Zaidu sulasi arba'u ma'asri wahya li aqsa min salasin tajri. Fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Jadi kita itu belajarnya memang ya, karena dua materi ya kita selang-seling. Materinya Imriti menahu dengan sorof. Kita selang-seling. Fi'il sulasi mazid. Fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu menerima huruf tambahan. Kalau fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang asalnya tiga huruf dan tanpa mendapat tambahan. Kalau fi'il sulasi mazid, fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu menerima huruf tambahan. Itu babnya ada 14. Nanti babnya itu akan terbagi menjadi 14 bab. Yang 14 itu akan terbagi menjadi tiga bagian. Yang yang 14 bab itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama fi'il sulasi mazid rubai, bagian yang kedua fi'il sulasi mazid khumasi, bagian yang ketiga adalah fi'il sulasi mazid sudasi. Secara keseluruhan bab mulai dari fi'il sulasi mazid rubai, khumasi dan sudasi ini nanti berjumlah secara keseluruhan berjumlah 14 bab. Nanti secara keseluruhan berjumlah 14 bab. Kalau sekarang kita fokus kepada fi'il sulasi mazid yang rubai. Fi'il sulasi mazid rubai ini awaluha rubai mithlu akrama wa fa'ala ka khasama. Yang pertama fi'il sulasi mazid rubai ini hanya ada tiga wazan. Pertama wazan af'ala yuf'ilu. Jadi mendapat tambahan hamzah. Pertama mengikuti wazan af'ala yuf'ilu dengan mendapat tambahan hamzah. Mauzunnya seperti halnya akroma yukrimu.
Bab yang kedua mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Mauzunnya khosoma yukhosimu dengan mendapat tambahan alif setelah fa'fi'in itu. Kemudian bab yang ketiga fa'ala yufa'ilu. Mauzunnya adalah farraha yufarrihu. Farraha yufarrihu. Dengan mendapat tambahan tasdid. Semuanya ini dari af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu yang maksudnya merupakan akrama yukrimu, khasama yukhasimu, farraha yufarrihu. Semuanya adalah asalnya 3 huruf. Yang akrama mendapat tambahan hamzah, yang khasama mendapat tambahan alif, yang farraha mendapat tambahan tasdid. Adanya penambahan-penambahan tersebut, adanya penambahan alif, hamzah dan tasdid itu bukan hanya sekedar ditambah tanpa adanya sebuah faidah. Semuanya itu memiliki faidah dan faidahnya itu bukan cuma satu. Nanti faidahnya banyak. Beda halnya dengan fi'il rubai mulhaq. Kemarin kita kan sudah belajar fi'il rubai mulhaq. Fi'il yang asalnya 3 huruf ditambah 1 huruf. Sama dengan ini. Yang asalnya 3 huruf ditambah 1 huruf. Cuma fi'il rubai mulhaq penambahan huruf itu bukan karena adanya sebuah faidah, tapi karena ingin disamakan dengan fi'il rubai mujarad. Hanya ingin disamakan dengan fi'il rubai mujarad. Disamakan dalam tasrifan, semua tasrifannya. Tapi kalau fi'il sulasi mazid rubai yang asalnya 3 huruf juga ditambah ada huruf tambahan dengan mendapat tambahan 1 huruf, maka ini bukan hanya sekedar untuk disamakan, tapi karena ada sekian banyak faidah ditambah alif karena faidah ini itu, tambah hamzah karena ada sebuah faidah, ditambah tasdid juga akan sebuah faidah. Nah, ini apa namanya berkaitan dengan fi'il rubai mujarrad, fi'il sulasi mazid rubai ada 3 bab. Kita sekarang bahas satu persatu apa faedah dari masing-masing itu. Oke. Kita masuk kepada amsilatut tasrifiyahnya. Kita mulai langsung dari fi'il rubai mujarrad, fi'il sulasi mazid. Nah, ini kita adalah fi'il sulasi mazid rubai. Berarti dari fa'ala yufa'ilu. Itu berarti ini dulu fa'ala yufa'ilu, farroha yufarrihu. Apa saja faidah dari menambah hamzah tersebut? Dalam masalah yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu ini terdapat 5 faidah. Jadi penambahan tasdid itu karena ada 5 faidah. Yang satu faidah dengan yang lain itu berbeda-beda maksudnya. Nah, itu. Kalau kebetulan ada di rumahnya punya kitab ini sambil lalu dipegang biar enak. Kemudian pertama mengikuti wazan ini ya agak-agak tidak terlalu jelas sih, tapi kelihatannya. Ya, Apa tujuannya? Pertama adalah biziyadati tab'id. Pertama yang nomor 1 litta'diyah. Pertama adalah litta'diyah. Oke. Pertama litta'diyah. Apa ta'diyah? Faidah yang pertama adalah ta'diyah. Ta'diyah itu menjadikan itu memuta'addikan fi'il lazim. Ta'diyah itu memuta'addikan fi'il lazim. Contohnya farraha zaidun amron. Farraha zaidun amron. Ini faidahnya.
Faidah yang pertama dia adalah contohnya memuta'addikan fi'il lazim. Contohnya adalah farroha. Farroha, farroha Zaidun Amran. Farroha itu asalnya apa? Farroha itu fi'il madinya apa? Mujarrodnya, mujarrod, fi'il sulasi mujarrodnya. Mengikuti wazan apa? Monggo. Kalau bingung silakan lihat kamusnya. Sebagaimana kemarin, kalau bingung menentukan ini ikut wazan yang mana nah, di fi'il sulasi mujarrodnya, maka solusinya adalah melihat kamus. Farroha berarti fi'il sulasi mujarradnya, monggo ada berapa orang yang masuk ini? Ada 6 orang, 5 orang. Apa fi'il sulasi mujarradnya? Fari. Hah? Farroha. Apa? Farroha. Ini kan fi'il sulasi mazid ini kan. Kita bahas sekarang fi'il sulasi. Kita fokus di fi'il sulasi mazid rubai. Fi'il sulasi mazid rubai itu mempunyai 3 wazan. Wazan pertama fa'ala yufa'ilu dengan menambah tasdid. Wazan yang kedua fa'ala yufa'ilu dengan menambah alif. Wazan yang ketiga af'ala yuf'ilu dengan menambah dengan tambahan hamzah. Farroha kita bahas yang pertama. Apa faidah yang pertama? Litta'diyah, memuta'addikan fi'il lazim. Farroha ini fi'il sulasi mazid rubai karena mendapat biziyadati tad'if tasdid. Berarti fi'il sulasi mujarrodnya farroha ini apa? Fariha. Fariha mengikuti wazan Ya. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila. fa'ila yaf'alu fariha yafrahu. Yaf'alu. Fariha itu artinya apa? Gembira. Gembira. Asalnya adalah Iya. fariha Zaidun. Gembira siapa Zaid? Mentok di situ. Gak butuh maf'ul asalnya. Fariha Zaidun. Asalnya. Zaid gembira tanpa butuh maf'ul. Tapi ketika ditambah tasdid maka maknanya akan berubah. Karena pertama faidahnya takdiyah. Contoh di sini adalah memuta'addikan fi'il lazim. Farroha Zaidun Amron, membahagiakan siapa Zaid Amron akan Umar. Yang asalnya maknanya fariha Amrun, bahagia siapa Umar, tapi ketika dengan mendapat tambahan tasdid yang berfaedah takdiyah berubah menjadi membahagiakan siapa Zaid Amron kepada Umar. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama adalah lit ta'diyah, memuta'addikan fi'il lazim. Oke, faedah yang pertama aman. Kalau bingung di setiap faedah langsung ditanyakan. Nanti saya tanyakan di setiap faedah. Sudah dipaham dipaham. Pertama kita lanjut ke faedah berikutnya. Paham? Kita lanjut. Ini berlaku untuk semua fi'il ya, Pak. Berlaku untuk semua fi'il yang lazim. Fi'il sulasi mujarrad yang lazim. Berlaku kepada semua fi'il sulasi mujarrad yang lazim. Asalnya fariha Zaidun. Itu kan lazim. Lazim itu kan tidak butuh maf'ul. Lazim itu tidak butuh maf'ul. Kalau muta'addi itu butuh maf'ul. Contoh fariha Zaidun. Fariha tidak Fariha senang. Zaidun siapa Zaid? Gembira siapa Zaid? Cukup di situ. Tapi ketika ada tasdid yang faedahnya litta'diyah berarti itu menjadikan muta'addi. Yang asalnya lazim dijadikan muta'addi. Farroha Zaidun Amran. Farroha Zaidun Amran membahagiakan siapa Zaid akan Umar. Jadi maknanya berubah.
Berarti ada tambahan mem sama diakhiri kan. Hmm, Membahagiakan gitu Ustaz. oke, 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 betul. Kedua, yang kedua. Yang kedua, lidalala ala taksir. Menunjukkan pekerjaan banyak. Menunjukkan pekerjaan banyak. Contohnya, Qatta'a Zainun al-habla. Contohnya, Maqatta'a Qatta'a Zainun. Zainun itu Zain ya, nama orang ya. Qatta'a Zainun al-habla. Hablun, hablun apa artinya? Hmm? Hablun apa artinya? Hablun itu tali. Tari. Qata'a, mujaradnya qata'a apa? Qata'a yaqta'u. Memotong. Memotong. Asalnya memotong. Qata'a memotong Zainun siapa Zain al-habla kepada tali. Ada tali di panjang satu. Asalnya ya, sebelum menjadi qata'a, saya bicara asalnya dulu. Asalnya qata'a yaqta'u. Sebelum adanya tasdid. Qata'a yaqta'u. Qata'a memotong Zaidun siapa Zaid al-habla akan tali. Misal 1 meter dipotong oleh Zain, maka dua. Menjadi setengah meter nanti. Tapi ketika qata'a itu faedahnya lid dalala ala taksir, menunjukkan perbuatan banyak. Sehingga maknanya tidak seperti tadi. Tapi ketika sudah bertasdid qatta'a Zainun al-habla, karena faedahnya ditaksir menunjukkan pekerjaan banyak. Qatta'a Zainun al-habla, memotong-motong gitu pemaknaannya nanti. Memotong-motong siapa Zain kepada tali. Jadi tali yang 1 meter itu dipotong-potong menjadi sekian banyak potongan. Itu faedahnya. Jadi beda bermaknanya. Makanya makanya dalam dalam pengantar ilmu sorof itu, belajar ilmu sorof bagi orang yang masalah fokus di bidang fatwa-fatwa, maka dia wajib belajar ilmu sorof. Karena nanti kalau dia memaknai lafadz kotoa tidak sesuai dengan faidahnya, nanti akan pemahamannya akan keliru. Pemahamannya akan gitu. Apalagi yang dipahami tentang las syariat. Maka yang asalnya memotong siapa Zen kepada Zen memotong tali, itu mungkin cuma jadikan dua. Tapi ketika memotong Zen memotong-motong tali. Zen memotong-motong tali sehingga yang 1 meter itu bisa dipotong-potong menjadi sekian banyak potongan. Itu menunjukkan itu faidah yang nomor dua. Liddalalah ala taksir. Itu faidah dari faidah yang kedua. Liddalalati ala taksir. Bisa dipahami? Paham Ustaz. Kemudian yang ketiga, apa faidahnya linisbatil maf'ul ila aslil fi'li? Linisbatil, mengkaitkan maf'ul kepada asalnya fi'il. Menuduh, mengira maf'ul akan asalnya dari fi'il. Contohnya adalah kafara. Kalau di sini adalah contohnya kafaro Zaidun amron. Kafaro Zaidun amron. Asalnya kan kafaro. Kafaro yak. Yuk. Kafaro apa? Mengikuti wazan apa? Kafaro. Kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru. Kafaro kufur atau kafir. Zaidun siapa Zaid. Kan itu asalnya. Tapi ketika diikutkan wazan fa'ala kafaro dengan mendapat tambahan tasdid, maka salah satu faedahnya adalah
faidahnya yang ini adalah nisbatil maf'ul ila asil fi'il. Menuduh maf'ul akan asal dari fi'il. Jadi Zaid menuduh kafara. Jadi pemaknaannya gimana? Maka pemaknaannya seperti ini nanti. Kafaro Zaidun Amron. Kafaro menganggap kafir. Atau menuduh kafir. Zaidun siapa Zaid? Amron kepada Umar. Jadi mengkaitkan Umar, menuduh Umar terhadap asalnya fi'il. Asalnya fi'il itu apa artinya? Kufrun, kafir. Asalnya fi'il adalah kufrun, kafir. Sehingga menuduh ini mengaitkan Umar kepada asalnya fi'il kafir. Berarti kafaro Zaidun Amron menuduh kafir. Zaid siapa Zaid? Amron kepada Umar. Itu pemaknaan tadi nisbat, pemaknaan dari faidah dari nisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Itu. Lanjut. Berarti faedahnya menuduh Ustaz ya. Menuduh itu. Menuduh. Menuduh maf'ul akan fi'il itu. Asal fi'il. Kafaro itu asalnya adalah kufrun. Jadi menuduh. Makanya pentingnya di situ. Kalau tidak dimaknai sesuai dengan faidahnya, maka nanti pemahamannya pasti melenceng. Oke. Yang ketiga, yang keempat, berapa? Yang keempat. Fansat, Oh, ya, kalau misal kita mengartikan kafaro ini lita diam tuh juga bisa kan? Kayak mengkafirkan. mengkafirkan. Oke, juga bisa. Kafara Berarti mengkafirkan. Nanti bisa include ya, bisa masuk-masuk nanti. Tergantung sesuai apa enggak, cocok apa enggak. Bukan cuma nanti tidak hanya fokus kepada satu. oh, Jadi satu contoh itu nanti bisa masuk ke dua faidah itu. Asalkan nanti cocok. Selain ini kafaro ini adalah bermakna linisbatil maf'ul lasil fi'l, juga berfaedah li ta'diyah itu nanti. Ini kan sekedar contoh-contoh saja. berarti selanjutnya nanti Jadi lebih gini, fleksibel Ustaz ya. Kalau kita kalau pakai. fleksibel, kalau seperti ini ya, berarti kalau kafaro ini li ta'diyah, berarti fokus berfaedah di lazim menjadi muta'addi. Itu fokusnya. Paham? Kalau masalah menuduhnya, kalau masalah apa namanya, kalau masalah berfaedah linis batil maf'ul ilal aslil fi'l, berarti itu faedahnya fokus kepada tuduhannya. Kalau ini diikutkan kalau kita ikutkan sebagai faedah ta'diyah, maka ini fokus yang asalnya lazim dijadikan muta'addi, masuk kali ta'diyah. Kemudian juga masuk di linis batil maf'ul ila aslil fi'l karena fokus di tuduhan, menuduh dituduhnya maf'ul akan asal dari sebuah fi'il. Gimana, gimana, gimana? Nyantol, nyantol. Saya bentar. Kayak ini Paham. ya, harus nyantol dari sini ya, soalnya nanti ke bawah, nanti itu faedah terus sudah mainnya. Kita di sorof itu nanti terus ke bawah, nanti kita terus di faedah-faedah. Lah, faedah-faedah yang kita sebut yang sekarang ini nanti juga akan diulang. Ada yang diulang, ada yang ditambah faedah lain itu. Nanti ini akan keulang lagi. Jadi ketika sudah kita paham di sini, nanti ke bawah nanti tidak usah mengulang-ulang ini lagi gitu. Tinggal menjelaskan faedah-faedah yang belum dijelaskan. Nanti ke bawah itu banyak faedah yang sama berarti sudah kita lalui. Kemudian tinggal kasih contoh saja. Kemudian kita fokus di faedah yang baru-baru muncul itu nanti. Oke. Ini yang ketiga sudah. Satu, dua, tiga. Yang keempat sekarang.
Yang keempat, wali salbi aslil fi'l minal maf'ul. Merusak. Wali salbi misalnya. Bentar, bentar. Wali salbi aslil fi'li minal maf'ul. Itu adalah salbi itu merusak, menghilangkannya asal fi'il dari maf'ul. Wali salbil merusaknya atau menghilangkannya asal fi'il dari maf'ul. Maksudnya gimana? Contoh, kita langsung contohkan. Kalau di sini qasyara Zaidun ar-rumana. Qasyara. Qasyara yang belum silent di silent dulu ya. Soalnya rame. Qasyara Zaidun ar-rumana. Rumman itu apa? Rumman itu delima. Qasyara itu mengupas. Asalnya qasrun mengupas, pengupasan. Maka faidah yang keempat lisalbi aslil fi'l minal maf'ul, merusaknya, menghilangkannya fi'il dari maf'ul, menghilangkannya asal fi'il dari maf'ul. Asal fi'il apa? Mengelupas. Menghilangkan apa? Minal maf'ul dari maf'ul. Rumman itu delima. Berarti yang dihilangkan apa? Katanya Kos. Gimana? Qasyara Zaidun ar-rumman. Qasyara menghilangkan, mengelupas Zaidun siapa Zaid ar-rummana kepada kulit delima. Jadi ini yang dihilangkan sesuai dengan asal dari fa'ilnya. Yang dihilangkan dari maf'ul itu menyesuaikan terhadap asal dari fi'il. Qasrun mengelupas itu otomatis bukan delima yang dibuang. Mengelupas itu kita pahami hanya kulitnya yang dibuang. Qasyara mengelupas Zaidun ar-ruman kepada ruman. Menghilangkan. Qasyaru mengelupas itu kan dihilangkan. Bukan rumannya, bukan delimanya, tapi kulitnya. Qasyara Zaidun mengelupas Zaidun siapa Zaid ar-rumana akan kulit delima. Itu maksud dari faidah lisalbi aslil fi'li minal maf'ul. Menghilangkannya asal fi'il terhadap maf'ul atau dihilangkannya bagian maf'ul berdasarkan dengan asal fi'il. Menghilangkannya asal fi'il terhadap maf'ul. Oke, bisa dipaham? Selanjutnya, paham, gimana? Agak jelimet ya. paham. Oke. Selanjutnya, faedah yang terakhir. Ini kan nanti kan tinggal
ini kan mauzunnya ini kan ya nawwara yunawwiru laqqa yulaqi. Ini kan tinggal mauzunnya. Nanti faedahnya akan kembali semua mauzun yang di bawah-bawah ini semua. Nanti faedahnya ya akan kembali ke yang di atas ini. Yang kelima, litikhadil fi'li minal isim. Menjadikan fi'il dari isim. Menjadikan fi'il, menjadikan sebuah pekerjaan dari isim. Contohnya, khayyama al-qawmu. Adalah khayyama al-qawmu. Khayyama al-qawmu. Khayyama al-qawmu. Khayyama. Khayyama ini kemah asalnya. Kemah. Makanya ini maksud dari menjadikan sebuah pekerjaan dari asalnya fi'il. Asalnya fi'il khaymun. Khaymun perkemahan. Khaymun perkemahan. Tapi itu dijadikan sebuah pekerjaan. Khaymun yang asalnya khaymun sebuah perkemahan akhirnya dijadikan fi'il. Dengan menggunakan tambah tasdid menjadi khayyamal qaumu berkemah. Berkemah itu kan pekerjaan. Berkemah siapa? Seorang kaum itu berkemah. Jadi menjadikan fi'il dari asalnya dari asal sebuah isim. Atau membuat suatu perbuatan dari asalnya fi'il. Asalnya fi'ilnya itu adalah khaimun. Khaimun berasal dari kemah. Khaimun itu benda. Khaimun benda. Khaimun kemah itu benda. Khaimun bendanya itu, kemahnya itu. Tapi itu dijadikan sebuah pekerjaan. Dijadikan fi'il. Dijadikan sebuah perbuatan. Itu salah satu faedahnya. Dengan mendapat tambahan tasdid. Khayyaman qawmu. Kaum itu berkemah. Berkemah itu merupakan suatu pekerjaan. Khaymun kemah itu adalah benda-benda adalah isim. Nah, ini faidah-faidah yang diwazan yang diwazan fa'ala. Ini faidah-faidah yang diwazan fa'ala. Jadi Ustaz, ada boleh bertanya? ya bentar dulu dari itu adalah faidah-faidah yang diwazan fa'ala. Nah, sedangkan nanti yang af'ala dan yang lainnya nanti akan mempunyai faidah-faidah juga. Kalau setelah ini kita masuk kepada yang fa'ala. Ya sebentar dulu ini. Masuk kepada yang fa'ala dengan mendapat tambahan alif. Fi'il rubai, fa'il sulasi mazid, fi'il sulasi mazid rubai mempunyai tiga wazan. Fa'ala, fa'ala af'ala, dengan af'ala. Ini yang pertama, jadi fa'ala mempunyai lima wazan. Yang pertama, ini adalah wazannya litta'diyah, menjadikan muta'addi akan menjadikan lazim kepada muta'addi. Yang kedua, ini didalalah ala taksir, qata'a yang menunjukkan perbuatan banyak. Faqarazainul habla nisbatul maf'ul min asl fi'l, menunduhnya yaitu dituduhnya maf'ul akan sebuah asal fi'ilnya. Kemudian qassara zainul ar-rumman, ini adalah lisal bi aslil fi'il minal maf'ul, menghilangkannya asal fi'il dari bagian dari maf'ul akan bagian dari maf'ul. Kemudian qayyamal qaum, faedah yang terakhir adalah ja'alul fi'il minal ism, membuat sebuah perbuatan dari isim, dari sebuah benda. Oke, silakan. Tadi katanya kayak ada Ini yang mau Ustaz tanya tadi. yang iya Ustaz, Ustaz.
yang apa, kalau asalnya itu dari isim berarti Ustaz, dia tidak jadi fi'il muta'addi ya Ustaz. Meskipun dia. Gimana Hi? Kurang jelas ya? Coba ulang Ini lagi, kan yang ulang lagi. terakhir ini kan, Ya, ini kan yang terakhir ini asalnya dari isim dijadikan fi'il. iya, Nah, khaimun asalnya itu, sekarang khaimun. iya Ustaz. Dan ini tidak menjadi fi'il muta'addi ya Ustaz. Tidak, tidak. Nggak masuk ke muta'addi. Oh, berarti kalau kalau fi'il yang dia itu asalnya dari isim, tidak sebagaimana yang pertama tadi, Tidak, mentak tidak sama. Kalau apa? yang pertama itu fi'il lazim jadi fi'il muta'addi. Oh, Yang pertama itu fi'il lazim. Kalau yang kedua ini bisa masuk kepada faidah yang pertama juga. hmm. Yang ketiga juga sama ya Ustaz. Hmm, kafarok yang ketiga sama. Jadi include nanti ini. Selain dia li ta'diyah, berarti juga nanti selain dia berfaedah li ta'diyah karena asalnya kan lazim. Maka Lagi. nanti selain dia berfaedah li ta'diyah nanti juga berfaedah apa namanya yang berfaedah faedahnya ini sendiri. Contoh apa tadi itu faedah nisbatul maf'ul min asyil fi'il. Kalau ini kalau kosyaro tidak masuk ke ta'diyah karena memang fi'ilnya sudah muta'addi. Jadi ini hanya fokus nanti di yaitu di salbi aslil fi'il minal maf'ul. Karena memang kosyaro ini bukan lazim. Memang sudah muta'addi. Jadi gak Hmm. masuk kepada ta'diyah nanti. Begitupun dengan khayyama. Khayyama ini bukan dari fi'il lazim. Jadi ini murni kepada ja'dul ism minal fi'il. Sehingga gak masuk nanti. Kalau di ta'diyah mau dipaksakan berfaedah ta'diyah nggak bisa. Hmm. Syukur Ustaz. Oke, oke, oke. Kemudian ke yang fa'ala. Fa'ala ini nanti ini memang agak lama ya, soalnya kan masih baru faidah pertama. Nanti yang faidah yang kedua, ketiga, dan keempat, nanti faidahnya fa'ala, faidahnya af'ala, nanti juga akan di sini ada sekian-sekian yang diulang-ulang nanti. Jadi kalau yang sudah selesai terulang-ulang ya akan sama berarti penjelasannya. Begitupun dengan faidah-faidah yang ke bawah nanti. Nanti semisal ada lafaz, kalau ada lafaz, ini kok mengikuti wazan fa'ala. Terus gimana cara menentukan ini masuk ke faidah yang mana? Misal, misal menemukan di Al-Quran, atau menemukan di kitab, atau menemukan di hadis. Atau mungkin kalian punya contoh. Kita sekarang terapkan kira-kira contoh tersebut, baik di Al-Quran, hadis, atau di kitab. Kira-kira itu nanti masuk ke faidah yang mana? Sesuai dengan faidah yang ada. Coba terserah, sharing-sharing, coba cari-cari. Nanti kita kan sudah belajar sebagai ini sebagai prakteknya ya, pencocokannya kira-kira sudah paham betul Banda. Apa entah di Al-Quran yang mengikuti wazan fa'ala kan nggak mungkin mengikuti wazan fa'ala nggak punya faidah, pasti ada faidah. Ketika menemukan contoh di Al-Quran, menemukan contoh di hadis, menemukan contoh ini mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, akhirnya bingung, ini mana ya faedahnya ada 5. Mana yang pas ini, mana yang cocok. Kadang bingungnya di situ kan. Makanya sekarang kita coba bersama-sama, nanti cocokkan mana yang pas dan untuk faedah lafaz tersebut. Silahkan, ada sekian banyak orang, berapa orang, 8 orang, cari contoh,
yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Nanti saya cek contohnya. Baik Al-Quran, hadis, kitab, dan yang lain-lain terserah lah. Tapi sebisa mungkin jangan buat-buat contohnya. Tapi memang sudah yang memang sudah ada ya, yang sudah ada di hadis Al-Quran gitu. Jangan buat-buat sendiri. Silakan searching-searching, cari sudah. Cari terserah mau cari di mana, ChatGPT terserah antum. Nanti kita koreksi bersama kan, kita benerin bersama. Kita tasih bersama. Kalau masalah contoh mau cari di mana bebas ini. Terserah kalian mau cari di mana saja. Monggo semuanya mencari kita praktekkan setelah ini. Cukup satu saja nanti ketemu satu saja. Oke, Ustaz, Ustaz. Oke. Menemukan sudah menemukan? Ad-dilalati anna la yuslima